Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey di Ultimate Talking and Info. Baiklah, sesuai janji yang dimana gue bakal membahas kali ini gue bakalan membahas teori saja ya pada film Ultimate Tiger The Movie. Dan untuk video kali ini juga gue gak mau ingin spoiler yang begitu banyak ya. Nanti takutnya teman-temannya pada keburu tahu gitu. Jadi mungkin pas akhir video gue kemungkinan bakal kasih tahu spoiler yang lebih detail di video lainnya, tapi bukan di channel ini, melainkan di channel lain gitu. Dan di sini ada beberapa teori yang bisa ku dapatkan dan bisa ku beri beberapa info untuk teman-teman semuanya mengenai film tersebut. Dan ada beberapa hal yang agak mengejutkan sih yang bisa kita dapatkan di film Ultimate Tiger The Movie tersebut. Dan seperti apakah teori-teori yang bisa kita dapatkan di film tersebut, langsung aja gua akan membahaskan sekaligus info-info yang sudah kudapatkan di sini dari 5 info yang kudapatkan. Berikut ini dia. Yang pertama, mengenai asal usul trigger mendapatkan kekuatan kegelapan. Nah, di sini banyak teman-teman semuanya yang masih penasaran, itu trigger dari mana mendapatkan kekuatan kegelapan tersebut. Ya, si trigger sih hampir menyerupai Bale ya, cuman si trigger ini kan memiliki prinsip lain untuk ke sisi yang jahat gitu. Dan di sini kita mengetahui bahwa trigger memang selamat dari serangan finisher terkuatnya, yaitu Quartus Triumph Blaster. Gak tahu apa itu nama finishernya untuk Ultimate Tiger Triumph. Yang pasti si trigger itu selamat dengan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya itu. Dan sesuai dugaanku nih, bahwa di dalam tubuhnya si trigger tersebut itu terdapat kekuatan kegelapannya si monster tersebut yang paling legendaris sih. Apalagi kalau di game Ultra Kaiju Battle Fighters aja, game itu merupakan salah satu karakter legendaris. Nah, game sendiri ini merupakan sumber kekuatannya si Trigger ya di film Ultimate Tiger tersebut. Dan pada waktu itu juga si Trigger itu langsung keluar di luar bumi ya, lalu memisahkan sebagian dari kekuatan game tersebut dari segelnya tersebut. Dan ini mungkin terjadi sejak awal kita bertemu ya di filmnya Ultimate The Movie ikatan kristal itu. Dan ternyata si Trigger inilah yang selalu memakai kekuatan Sigrim agar menjadi licik gitu sebagai penjahat, apalagi menjadi penjahat yang sangat tidak waras. Oke, jadi catatan teori yang bisa kita dapatkan yang pertama nih, mengenai kekuatan kegelapan yang didapatkan Trigger itu adalah Grim yang memiliki kekuatan sumber kegelapan yang abadi lah, sebut saja gitu. Dan kedua, ada teori kedua yang kudapatkan ini mengenai kekuatan generasi baru. Yang pertama mengenai kekuatan mereka, yang dimana ini kan mereka tahu nih kalau sebagian dari kekuatan Grim itu dipisahkan. Dan mengetahui ini, ketujuh Ultraman pun menyegel dengan kekuatan mereka tersendirinya untuk menyegel si Grim. Namun pas pertengahan film tersebut, segelnya pun terlepas. Jadi kayak percuma mereka menyegel si Grim kan dengan kekuatan mereka, sampai-sampai mereka jadi tidak bisa berubah karena untuk menyegel si Grim tersebut. Dan gue masih penasaran bagaimana mereka bisa bertahan hidup di bumi tempat hierarki berada ya. Dan kita bisa lihat ya, yang si Isami, Katsumi, Riku itu masih berjualan ya di Quarto M. Yang featuring itu yang si Riku dengan pahlawan favoritnya itu, yaitu Donshan itu. Gua gak tau apa namanya, yang pasti yang kayak Donshan itu. Dan selain itu juga si Kurenaiga sama Daichi ini juga berada di tempat hierarki tinggal ya, yang di bumi itu. Sedangkan kalau Hikaru sama Sho ini juga sama seperti yang lainnya. Cuman yang jadikan pertanyaan itu bagaimana cara mereka bertahan hidup pas kekuatan mereka hilang gitu. Itu masih menjadi misteri sih, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di bumi tempat hierarki tinggal. Dan
di sini juga menjelaskan ya mengenai kekuatan generasi baru. Ini menurutku aja teori yang kudapatkan di film tersebut, yang dimana kekuatan generasi baru yang sudah hilang, untuk memulihkannya mereka harus mendapat kekuatan mereka kembali dengan pemberian masing-masing gelang kepada Tri-Squad, yang dimana Hiroki memiliki seluruh New Generation Hero atau generasi baru, seluruh gelangnya lah pokoknya gitu. Dan di situ cara memulihkannya untuk mengembalikan masing-masing LED kepada pemiliknya. Contohnya yang The Root Brothers harus dengan gelang yang sesuai dengan diri mereka. Begitu juga dengan yang lainnya ya, untuk memulih kekuatan mereka tersebut. Dan ini teoriku benar adanya sih, seperti yang aku jelaskan pada video sebelumnya, bahwa kemungkinan kekuatan mereka akan pulih dengan mendapatkan kekuatan gelang yang telah mereka berikan kepada Tri-Squad ini untuk melawan Trigger, lalu kembali ke tangan mereka masing-masing untuk bisa berubah lagi sebagai Ultraman. Oke, ketiga, tujuan si Trigger. Nah, untuk film kali ini tujuan si Trigger ini begitu berbeda, yang dimana dia ini mengincar si sahabatnya, si Taro ya. Dan kalau dari sisi novelnya, buku novel, kita tahu kan bahwa si Trigger itu sangat mencintai Taro kan. Aduh, jijik banget. Dan ini mungkin karena ada kaitannya dengan novel kali ya. Jadi makanya si Trigger ini tujuannya untuk menjebak Taro agar si Taro tersebut itu selalu bersama si Trigger, dengan menjadikan si Taiga ini sebagai pancingannya gitu. Wah, itu gak bakal nyangka ya kalau si Trigger itu bakal berpikiran seperti itu. Dan untuk itu dia pun emang sengaja membagikan sebagian Grim ya, atau memisah dari tubuhnya Trigger itu, agar Grim itu muncul, lalu The Root Brothers yang disertai Taiga pun untuk menghadapinya, agar Taro itu segera menuju ke bumi di tempat Taiga berada. Dan serta untuk film ini juga tidak lupa dengan kolaborasi ya antara crossover. Sebelumnya kan The Root Brothers yang serialnya Ultraman Root, lalu ini masih menceritakan tentang Taiga, jadi crossovernya antara The Root Brothers dengan Taiga pada awal pertarungan tersebut. Dan ya kita ketahui lah, si Taro ini mengorbankan dirinya untuk melindungi si Taiga agar tidak terjatuh untuk kedua kalinya. Yang sebelumnya itu di episode 15 kita tahu ya kalau Taiga itu jatuh kegelapan dengan memakai efek sampingnya cincin monster tersebut lah. Namun ini jauh lebih kuat kalau Grim ini memasuki si Taro tersebut. Kalau cincin monster itu seperti Herberos, Segmager, Night Fang, Gorosander sama Gigadeus kalau tidak salah ya. Kelima cincin ini dan juga yang jatuh matu ini merupakan salah satu kekuatan kegelapan si Grim ya, itu kalau menurut teoriku ya. Soalnya kan ini seperti persis banget dengan kekuatan Grim. Namun Grim ini jauh lebih kuat kekuatan kegelapannya yang bisa mengendalikan si Taro tersebut di dalam tubuhnya. Ya, di sini pun juga kewalahan ya The Root Brothers sama si Taiga. Sampai-sampai kota ini, sebagian dari kota tersebut hancur lah. Jadi tujuan Trigger untuk film kali ini adalah mengincar si Taro agar si Taro tersebut itu bersama si Trigger selamanya. Ya, kita tahulah perasaan si Trigger itu kayak gimana pas pertama kali menembak si Taro kan. Aduh, itu gak usah dibahas lagi ya. Baiklah, beralih ke teori keempat, pulihnya Tri-Squad. Pulihnya Tri-Squad yang dimaksud adalah kekuatan mereka dan juga tubuh mereka itu sudah pulih kembali. Kenapa bisa begitu? Mungkin kalau menurutku ya, teori yang kudapatkan itu terjadi di episode 16 kali ya. Sejak si Taiga ini dirasuki, lalu Titus, Fuma, sama Hiroki ini berniat untuk menyelamatkan si Ultraman Taiga tersebut dengan kekuatan gelang baru tersebut. Ya, kalau tidak salah namanya Tri-Squad
LED lah. Setauku, kalau misalnya salah silahkan kalian koreksi di bawah. Dan mungkin karena kejadian itu juga, kekuatan mereka sebenarnya dari episode 16 itu sudah sepenuhnya pulih. Mungkin karena kekuatan persahabatan mereka juga yang disertai Hiroyuki ya, atau Quattro Squad gitulah, yang membuat mereka jadi sembuh gitu dari kutukan si Trigger. Dan awalnya sih di pertengahan cerita mereka menolak Hiroyuki untuk melibat pertarungan tersebut. Namun Hiroyuki ini seperti gimana ya, kayak tidak terima atas penyembunyian rahasia dari Tri-Squad tersebut. Dan kalau Hiroyuki sendiri pun juga mengerti akan perasaan Tri-Squad tersebut. Jadi untuk itu Hiroyuki pun mau minta sekali lagi bertarung bersama mereka untuk terakhir kalinya. Ya namanya juga cerita akhir untuk si Ultraman Tiger kan. Dan mungkin teori yang bisa aku dapatkan yang keempat adalah kemungkinan pulihnya Tri-Squad itu kemungkinan di episode 16 pas penyelamatan si Ultraman Tiger. Dan yang kelima mengenai munculnya si Ultraman Raider. Nah, ini di sini paling ditunggu-tunggu sih momennya untuk kita semuanya ya. Itu di saat mereka mengalahkan kelima monster serta penyelamatan ayahnya sendiri yang dirasuki oleh Grimm tersebut. Dan pas penyelamatan si Ultraman telah berhasil, Grimm itu jadi lebih besar jika Trigger itu bersatu dengan Grimm tersebut. Ya gak bakal nyangka sih sampai power up para generasi baru pun sampai gak mempan untuk Grimm sendiri dengan ukuran besarnya. Jadi untuk itu si Ultraman Tower tersebut meminta seluruh generasi baru mentransfer kekuatan mereka masing-masing ke tanduknya si Taiga untuk berubah menjadi yang lebih kuatnya, yang merupakan kekuatan dari seluruh generasi baru yang menjadi satu, yaitu si Ultraman Raider. Yap. Tapi sangat disayangkan kalau kemunculan si Ultraman Raider ini singkat banget ya, apalagi pertarungannya itu hanya sekali serangan aja yang disertai yang Raider Ultimate Blaster. Tapi pas gua review, ingat teman-teman semuanya yang buat review item yang satu ini, nah, yang dimana pasti itu kan gua men-scan LED yang satu ini. Ternyata LED yang satu ini adalah untuk memperkuat serangan tersebut. Sedangkan kalau kacamata sendiri adalah kekuatan dari seluruh generasi baru yang bukan berasal dari gelang ini. Wah, itu di luar dugaan gua juga sih. Ya, gak bakal nyangka kalau kekuatan yang mereka transfer itu langsung berubah menjadi New Generation Eye untuk berubah menjadi Ultraman Raider. Dan di sini pun pas udah men-scan yang satu ini baru kita bisa melancarkan finisher tersebut ke Grimm. Dan finishernya jauh lebih kuat sih, yang dimana kan sebelumnya kan mereka berada di zonanya Grimm, tapi tidak secara keseluruhan bumi itu ditutupi, hanya di wilayah Jepang saja. Dan di sini kita terakhir kalinya melihat si Trigger ya, itu kayak tolong aku tahu. Itu pun merupakan momen terakhir kalinya kita melihat si Trigger. Apalagi si Ultraman Tower itu kayak Trigger. Itu kayak gimana ya perasaannya? Ya pasti itu kayak masa kehilangan banget sih. Tapi dia juga merasa bangga sih bahwa dia bisa bertemu dengan anaknya lagi. Apalagi dengan bantuan Hiroyuki ini yang sudah membantu Taiga ini semakin berkembang untuk menjadi pahlawan ultra yang terkuat. Dan agak disayangkan juga sih kalau si Taiga ini cuma nampaknya sebentar doang. Pas sekali serang dengan satu pukulan, lalu dengan finisher langsung KO. Terus pas langit kembali cerah, kembali ke Taiga gitu. Yap, jadi ini ada teori terakhir yang bisa aku dapatkan di film Ultraman Tiger tersebut mengenai kemunculan Ultraman Raider. Namun pas gue cek di wiki juga, kekuatan si Ultraman Raider gak seberapa kuatnya sih dengan kekuatan Super Ultraman tersebut yang
termasuk King, Legend, Noah, sama Saga. Kalau Vega ini masih belum dikategorikan sebagai support Ultraman karena masih di bawah rata-ratanya lah gitu, di bawah rata-ratanya super Ultraman yang kemasuk. Baiklah, mungkin itu saja teori yang bisa aku dapatkan pada teman-teman semuanya. Dan nih, sebenarnya memang bukan ingin spoiler ya. Jadi untuk video kali ini gue hanya spoiler dikit karena untuk menjaga pengetahuan teman-teman semuanya mengenai film tersebut, terutama yang sudah nonton Ultraman Tiger The Movie versi Cinanya di YouTube ya. Namun bagi teman-teman semuanya yang ingin tahu mengenai Ultraman Tiger secara detail atau mau spoiler, kalian bisa klik deskripsi yang di bawah ini. Dan semoga untuk teman-teman semuanya yang nggak ingin spoiler juga, mohon harap bersabar dengan Blu-ray-nya Ultraman Tiger The Movie ya. Kemungkinan pas akhir tahun 2020 ini baru kalian bisa mendapatkan Blu-ray tersebut, atau dengan video full movie-nya lah yang bisa kalian dapatkan nantinya di internet. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share. Dan untuk mengetahui video update, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/JVDK. Dan apabila beda kesalahan kekurangan serta apa yang gue mengucapkan kepada teman-teman semua itu terputus, mohon maafkan sebesar-besarnya karena gue bukan makhluk yang sempurna dan yang sempurna itu hanya sampai Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.